Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Paint Project. Tentunya. Oke, sinematik dulu. Nah, baiklah teman-teman, gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk di kesempatan video kita kali ini, alhamdulillah bengkel kita kedatangan proyekan mobil. Dan untuk mobil ini sendiri yang masuk ke bengkel kita ini mengalami crash di jalan, terutama di bagian pintu belakang, teman-teman. Untuk kondisi pintu belakangnya ini mengalami penyok karena berbenturan dengan kendaraan lain, teman-teman. Dan untuk mobil ini rencananya kita akan perbaiki sampai pulih seperti sedia kala pada mobil ini, teman-teman. Oke, seperti apa untuk langkah-langkah yang saya lakukan untuk di proyekan kali ini, dan mungkin untuk hasilnya nanti, apakah mobil ini bisa kita perbaiki atau gagal? Simak terus video ini mulai dari awal sampai akhir. Siapa tahu video ini menjadi referensi buat kalian semua yang menonton video ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk untuk proses yang pertama. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk langkah awal di sini kita buka dulu untuk cover dari bodi pintu belakang dari Honda Mobilio kali ini. Lalu langkah selanjutnya kita ketok secara perlahan bagian yang penyok pada bagian pintunya ini. Di sini saya menggunakan alat seadanya aja ya teman-teman, yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Di sini saya menggunakan palu dengan bantuan kayu, teman-teman. Jadi kita ketok dari dalam secara perlahan sambil kita ratakan bagian yang penyoknya ini terlalu dalam. Kita ketok dari bagian dalamnya dulu, teman-teman. Gak apa-apa, kita ketok agak keras dulu sampai sekiranya untuk bodi plat dari mobil ini dia menonjol keluar, teman-teman. Itu tidak apa-apa. Dan setelah dirasa seperti gini, nah seperti gini, ini udah kita ketok dari dalam tadi. Dia untuk permukaan dari bodinya ini dia sedikit keluar karena ini efek dari kita ketok dari dalam menggunakan palu dan kayu, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita ketok finishing, yaitu kita benar-benar kita ratakan untuk bodi yang mengalami penyoknya ini. Di sini kita ketok dari luar sambil kita amati bagian mana yang sekiranya untuk platnya ini ikut keluar akibat kita ketok dari dalam tadi. Jadi kita ketok dari luar dengan kita tahan dari dalam. Untuk bagian dalam kita tahan menggunakan per atau bisa plat besi yang itu untuk permukaan besinya agak cekung atau cembung, yang tujuannya untuk menahan dari plat yang kita ketok dari luar seperti gini, teman-teman. Dan seperti gini hasilnya. Ini hasil setelah kita ketok dari dalam, lalu kita susul ketok dari luar untuk merapikan dari bodi mobil yang udah kita perbaiki ini. Nah seperti gini, ini ada bagian luka-luka, catnya terkelupas akibat kita ketok dari luar tadi, teman-teman. Oke, setelah dirasa benar-benar rata untuk media bodi ini, di sini kita lanjut untuk pengamplasan. Untuk amplas saya menggunakan amplas ukuran 100. Amplas agak kasar gak masalah, itu kita amplas di bagian yang luka. Lalu untuk bagian yang tidak luka atau lecet seperti gini, kita amplas menggunakan amplas grade ukuran 1000, teman-teman. Yang tujuannya supaya nanti untuk epoksinya benar-benar merekat di atas plat bodi mobil yang udah kita ketok kali ini, teman-teman.
Dan sebelum kita lanjut untuk pengaplikasian epoksi primer seperti gini, setelah pengamplasan, karena di sini saya tidak mempunyai degreaser, jadi di sini saya hanya lap menggunakan thinner. Kita ulangi 1-2 kali sampai benar-benar permukaannya bersih. Lalu bisa kita naikkan epoksi primer seperti gini. Karena untuk pengaplikasian epoksinya ini atau pengamplasannya tadi kita amplas kering, jadi kita bersihkan menggunakan thinner, lalu kita epoksi 2 lapis epoksi primer seperti gini. Dan setelah epoksinya benar-benar kering, ya kurang lebih antara 1 kali 24 jam atau kita diamkan 1 malam, kita benar-benar kering. Lalu untuk bagian epoksinya kita amplas menggunakan amplas ukuran 400. Lalu di sini kita masuk untuk tahap pendempulan untuk benar-benar mendapatkan kerataan dari bodi yang udah kita ketok kali ini, teman-teman. Dan untuk pendempulannya sendiri di sini kita pakai 3 step. Jadi untuk setelah kita amplas untuk epoksinya kita dempul tipis, jeda 10 menit kita pertebal di lapis kedua dan lapis yang ketiga, teman-teman, sampai benar-benar mendapatkan kerataan dempul yang kita inginkan. Dan di sini untuk alat pendempulannya saya menggunakan gergaji besi atau sering disebut juga jidar, teman-teman. Dan setelah epoksinya kering, maksud saya setelah dempulnya ini kering kurang lebih 1-2 jam di cuaca yang agak bagus atau panas, di sini kita amplas. Untuk amplas awal di sini saya naikkan amplas agak kasar, di sini amplas 100 yang saya gunakan, dengan kita gunakan tatakan kayu seperti gini, teman-teman, yang tujuannya supaya hasil pengamplasan kita itu benar-benar maksimal dan tidak mengalami gelombang, teman-teman. Jadi kuncinya saat kita mengamplas media lebar seperti gini, untuk pengamplasan di lapis yang pertama atau tahap pertama kita gunakan tatakan kayu seperti gini yang benar-benar lurus, teman-teman. Dan setelah pengamplasan ukuran 100 selesai, di sini kita balas atau kita lanjut untuk pengamplasan di grid yang agak halus. Di sini kita amplas menggunakan amplas ukuran 240 dengan metode air, dan kita lanjut amplas 400 dan finishing kita amplas ukuran 1000, teman-teman. Dan kita lakukan epoksi lagi, epoksi filler di atas epoksinya. Jadi setelah setelah dempulnya ini benar-benar rata, lalu kita tutup menggunakan epoksi di atas dempulnya. Oke, langkah selanjutnya kita lanjut ke pewarnaan. Di sini untuk warna dari Mobilio ini warna putih, lebih tepatnya yaitu putih seralik. Di sini untuk catnya sendiri saya mengoplos di toko cat langganan saya di kota saya sini. Dan ini untuk Mas Eko atau sering juga disebut Pak Eko lagi membuat warna yang saya request, yaitu warna putih Mobilio putih seralik. Dan kurang lebih hasil oplosannya seperti gini, teman-teman. Udah benar-benar mirip 98% dan siap kita aplikasikan untuk catnya ini, teman-teman. Jadi setelah proses pengamplasan dempulnya ini udah selesai, di sini kita epoksi untuk bagian di atas dempulnya. Ini untuk epoksinya kita menggunakan epoksi filler, dan ini udah kita sanding halus. Dan ini untuk logo dari mobil ini sendiri atau emblemnya ini tidak kita lepas supaya tidak ribet saat kita memasangnya. Cukup kita masking tip seperti gini atau kita tutup menggunakan solasi seperti gini. Dan ini untuk epoksinya, untuk bagian epoksinya ini untuk amplas saya menggunakan amplas grid nomor 600, dan ini epoksinya udah kering. Dan untuk di bagian yang tidak terkena epoksi seperti gini, ini kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000, teman-teman. Jadi untuk bagian yang tidak kita epoksi, kita amplas menggunakan amplas grid nomor 1000. Oke, seperti gini. Ini untuk epoksinya udah kita sanding, kita amplas halus. Oke, langsung saja kita masuk untuk tahap pengecatannya, teman-teman. Lanjutlah. Oke, di sini untuk spray gun saya menggunakan spray gun Meiji F75 dengan rasio cat yaitu 1:1.
dengan tekanan angin kurang lebihnya itu 2,5 bar atau kisaran di 35 PSI teman-teman. Oke, di sini setelah epoksinya ini udah kering, kita lanjut untuk pengaplikasian cat. Ini yang saya gunakan yaitu cat dasar dulu ya teman-teman. Jadi ini kita aplikasikan cat solid, cat putih solid yang cenderung agak cepat menutup. Jadi untuk teknik saya di sini saya cat warna putih dulu untuk menutupi bagian epoksi filler yang udah kita aplikasikan gini sampai benar-benar sekiranya untuk epoksinya ini benar-benar tertutup dengan cat dasarnya ini. Di sini saya aplikasikan kurang lebihnya 1 sampai 2 lapis. Lalu di sini kita lanjut untuk pengaplikasian cat utamanya teman-teman. Nah, seperti gini kalian bisa melihatnya sendiri. Untuk cat dasar tujuannya saya menutup untuk bagian epoksinya yang tujuannya untuk mempercepat pekerjaan kita. Lalu yang kedua bisa mengirit bahan cat yang udah kita oplos tadi teman-teman. Untuk rasio cat yang saya gunakan yaitu 1:1 karena saya menggunakan spray gun agak besar dan cat yang kita gunakan cat jenis PU yang cenderung agak encer, jadi saya gunakan 1:1, satu untuk cat putihnya ini dan 1 untuk thinnernya teman-teman. Di sini saya menggunakan thinner PU karena catnya berbahan PU. Dan untuk pengaplikasinya sendiri di sini karena ini cat PU agak cepat menutup, di sini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis teman-teman. Jadi 2 lapis untuk cat dasar warna putih solidnya itu dan 2 lapis untuk cat inti yang udah kita oplos warna putih Mobilio kali ini teman-teman. Dan untuk jeda kurang lebihnya di sini saya beri 5 menitan karena ini cat PU, dia cepat kering dan cuaca yang di tempat bengkel saya ini agak bagus, jadi saya beri antara 5 menit per lapisnya. Nah, oke teman-teman, setelah pengaplikasian cat intinya selesai, kurang lebih jeda antara 1 sampai 2 jam karena ini cat PU, dia cepat kering dibanding cat NC. Di sini kita lanjut untuk tahap yang terakhir atau tahap pengekliran. Dan di sini untuk clear coat saya percayakan pada produk Bilcoat. Dan untuk clear Bilcoat yang saya gunakan yaitu seri 8200 dengan rasio perbandingan yang saya gunakan yaitu 4:1 sesuai di kaleng. 4 untuk clearnya, 1 untuk hardener atau pengering, dan 3 untuk thinner. Untuk thinner saya menggunakan thinner Bilcoat juga yang slow dry. Dan di sini untuk pengaplikasiannya sendiri, di sini saya buat kabut-kabut dulu untuk di lapis yang pertama. Dan ini rencananya kita naikkan sebanyak 2 lapis. Dan untuk pengeklirannya sendiri, ini kita clear secara menyeluruh untuk panel mobil ini. Jadi untuk pengecatannya kita cat di bagian yang rusak aja atau yang bekas penyok. Namun untuk pengeklirannya kita clear full, yang tujuannya supaya memangkas waktu, jadi tidak perlu kita pakai metode gradasi atau kita sambung untuk clear. Jadi di sini kita clear full untuk media panel mobil di proyekan kali ini teman-teman. Untuk tekanan angin kurang lebih saya menggunakan 2,5 bar dengan bukaan cat kurang lebihnya itu 2 ulir teman-teman. Oke, kita amati untuk tahap pengekliran ini sampai selesai dan kita lihat bareng-bareng untuk pengerjaan panel pintu Mobilio yang mengalami penyok di video kali ini, dan kita lihat bareng untuk hasil akhirnya nanti teman-teman. Lanjut.
Dan ini hasil akhir teman-teman, dan kalian bisa melihatnya sendiri. Ini udah kembali ke sedia kala, kembali utuh kembali untuk pintu belakang dari Honda Mobilio yang udah kita repair atau udah kita perbaiki di video kali ini teman-teman. Dan ini untuk nut atau listnya ini di bagian sini ini sempat ikut penyok ke dalam, jadi ini kita buat sendiri, menirukan di bagian yang sini yang utuh. Nah seperti gini. Untuk nutnya udah sama, udah presisi untuk list atau nutnya ini. Lalu untuk nut bagian atas ini, di bagian sini dia ikut penyok juga, jadi udah kita perbaiki sedemikian rupa sampai benar-benar presisi kembali seperti gini, dengan kita gunakan alat seadanya teman-teman. Jadi kunci utama itu yang penting kita ada kemauan, kerja keras, insya Allah pasti ada hasil yang kita dapat teman-teman. Oke, seperti gini untuk hasilnya, mantap, udah kembali utuh, kembali ke semula sebelum mobil ini mengalami insiden di jalan. Oke, mantap. Ini clearnya udah kering. Oke, seperti gini, kembali utuh. Udah presisi banget. Untuk warnanya udah mirip banget oplosan kita. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu ya teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini, dan menambah wawasan buat kalian yang menonton video ini mulai dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.